Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Arianti. Kalian bisa panggil dengan Bu Yuli. Bu Yuli mengampu mata pelajaran informatika kelas 10 IPS 1, 2, dan 3. Pada kesempatan kali ini, Bu Yuli akan memperkenalkan kepada kalian apa itu mapel informatika. Mapel informatika ini adalah salah satu mapel lintas minat. Mungkin anak-anak lebih mengetahui mapel informatika ini dulu mungkin pas SMP namanya TIK ya. Nah, jadi kalau di SMA sekarang sudah ada kurikulum baru, maka diganti nama menjadi informatika dan materinya pun agak sedikit lebih kompleks. Nah, di SMA 1 Kota Bukit, mapel informatika menjadi salah satu mapel lintas minat. Jadi kalian kan jurusannya IPS, nah bisa mengambil lintas minat informatika karena sebenarnya informatika itu adalah mata pelajaran di bidangnya sains atau IPA. Hari ini kita isi dengan pengenalan dulu saja gitu. Jadi hanya untuk memperkenalkan kepada kalian apa itu mapel informatika dan apa saja yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Anak-anak, kita tahu bahwa teknologi zaman sekarang itu sudah semakin berkembang. Jadi kita semua tuh harus melek terhadap informasi dan teknologi yang sudah berkembang dengan sangat cepat. Punya HP, punya laptop, tapi jangan cuma bisa untuk bermain sosial media saja. Jangan cuma untuk bisa bermain TikTok, jangan cuma bisa untuk nge-game, jangan cuma bisa buat Instagram, tapi bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, entah itu di pembelajaran, entah itu di masyarakat, entah itu di agama sekalipun. Kita harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk tujuan yang lebih bermanfaat. Nah, sekarang kita mulai pembahasan di materi pengenalan informatika lintas minat kelas 10 IPS. Mari disimak ya. Rekam jejak informatika. Pada tahun 2006, mata pelajaran TIK itu lahir sebagai mata pelajaran wajib. Nah, dulu kan namanya mata pelajaran TIK. Kemudian seiring waktu pada tahun 2013 mata pelajaran ini sempat dihapus karena harusnya memang setiap anak dan setiap mapel itu sudah tahu tentang TIK. Jadi alasannya pada saat itu adalah TIK bisa dileburkan di masing-masing mata pelajaran yang menerapkan kurikulum 2013. Kemudian pada tahun 2018 ketika pergantian Menteri Pendidikan, untuk mendukung keterampilan siswa di era teknologi 4.0 yang sudah semakin pesat, maka pelajaran informatika disahkan. Yang tadinya namanya TIK atau KKPI mungkin, sekarang ganti menjadi informatika. Kemudian apa itu informatika? Informatika adalah suatu kumpulan ilmu disiplin dan teknik yang secara khusus menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi komputer melalui proses-proses logika. Jadi gampangnya informatika itu mengurusi apa yang diolah dan apa yang akan ditampilkan dalam sebuah sistem komputer. Kemudian kenapa sih kita tuh harus mempelajari informatika? Yang pertama, tuntutan zaman. Jadi kita hidup di era yang teknologinya itu sangat berkembang dengan pesat. Bayangkan, seumuran kalian waktu SD sudah mengenal handphone, lahir langsung buka handphone, masih SD sudah bisa main sosial media, sudah bisa main game. Nah, kita harus mempunyai skill yang lebih di bidang informatika untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Kemudian yang kedua, setiap bidang kehidupan membutuhkan teknologi. Tidak dipungkiri lagi, di setiap aspek kehidupan yang kita jalankan setiap hari itu membutuhkan teknologi. Misalnya, mau telepon orang tua pakai WA. WA itu termasuk teknologi juga. Kemudian, video call dengan guru ketika pembelajaran jarak jauh seperti saat ini yang sedang kita lakukan. Masa pandemi tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bertemu, tidak boleh sekolah, terpaksa kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi. Kemudian yang ketiga,
literasi teknologi. Jadi literasi itu tidak sebatas mau baca buku, mau baca novel, mau baca berita. Tidak. Jadi literasi itu ada macam-macam. Salah satunya ada literasi teknologi. Jadi kita harus mengikuti perkembangan teknologi agar kita tidak ketinggalan, agar kita tidak gaptek atau gagap teknologi. Salah satunya itu ya. Kenapa kalau kita harus mempelajari informatika? Nah, peran informatika ini di berbagai bidang. Salah satunya di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ini salah satunya ada online shop, e-commerce. Semua transaksi jual beli kalian sudah tahu kan ya, dilaksanakan secara online. Di dalam dunia pendidikan, seperti yang kita tahu di masa pandemi ini, kita harus belajar dari rumah dan memanfaatkan peran informatika. Kemudian untuk PPDB online kemarin juga, jadi kalian mendaftar sekolah tidak harus mendatangi sekolahnya, tapi bisa melalui sistem online. Kemudian di bidang pemerintahan, data digital yang sangat mudah ditelusuri seperti KTP dengan NIK. Jadi dengan KTP itu kita hanya memiliki satu nomor KTP, tapi nomor itu terintegrasikan dalam semua bidang. Jadi misalnya ngeklik satu kali NIK itu nanti muncul semua data-data yang kita punya. Kemudian yang contoh paling mudah adalah KIP yang kalian miliki. Jika kalian memiliki KIP itu kan ada nomornya. Nah itu nomor itu ketika diklik itu otomatis akan muncul nama kalian, alamat kalian, betul tidak? Ya, jadi itu akan mempermudah pemerintah dalam mengelola kebutuhan rakyatnya, entah itu di bidang kependudukan, di bidang sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, peran informatika di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini seperti yang kita tahu, contohnya di masa pandemi ini, setiap hari korban positif COVID-19 itu bertambah sangat cepat. Nah, semua itu bisa dipantau dengan sistem digital yang bisa kita lihat sehari-hari di websitenya gugus tugas COVID-19. Nah, itu nanti itu perkembangan pasien akan dipantau secara terkini. Kemudian ini contohnya penerapan informatika di bidang ekonomi. Kita tahu ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Mungkin kalian sudah pernah menggunakan salah satunya. Bahkan di Instagram pun ada IG Shop. Kemudian ini contohnya informatika di bidang pendidikan. Microsoft 365 dan Google Classroom ini salah satu platform pendidikan yang dikeluarkan dari perusahaan besar. Kalau Microsoft 365 itu dari Microsoft, terus Google Classroom itu dari Google, dan yang kita gunakan saat ini adalah Google Classroom. Kemudian ada Ruang Guru, ini buatan Indonesia asli. Nah, jadi ini juga memanfaatkan teknologi untuk membantu pendidikan. Kemudian ada PPDB yang kemarin kalian laksanakan. Itu juga sangat menghemat ruang dan waktu. Jadi PPDB dilaksanakan secara online, tidak perlu datang ke sekolah untuk mendaftar, tidak perlu antri, tidak perlu membawa banyak berkas yang harus diverifikasi pada awal pendaftaran, tidak perlu gasik-gasikan gitu ya. Kemudian informatika di bidang kesehatan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi datanya itu sangat update. Yang terkonfirmasi ada berapa ribu orang dalam kasus COVID-19 ini. Kemudian yang sedang dirawat ada berapa ribu orang. Yang sembuh ada berapa, yang meninggal berapa. Kan nggak mungkin kita kalau mendata satu-satu ditulis survei di tiap rumah sakit ada yang nulis pakai nulis tangan, itu kan nggak mungkin, sangat tidak efektif. Jadi teknologi ini sangat-sangat membantu dalam proses update pasien di masa pandemi COVID-19 ini. Ini bantuannya dari teknologi informatika. Kemudian informatika di bidang pemerintahan, seperti yang kita tahu, ketika masa pandemi ini juga mungkin orang tua kalian mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui program
Keluarga Harapan. Nah, itu juga datanya didapat dari mana? Itu datanya didapat dari integrasi antara data di dinas sosial dengan data di kepemerintahan. Jadi itu semua bersifat digital. Kemudian KTP juga seperti yang Ibu sebutkan tadi. Jadi semua ini tuh saling bersinergi dengan memanfaatkan teknologi untuk bidang pemerintahan. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari di mapel informatika ini nantinya? Nah, kita sudah tidak belajar lagi seperti masa SMP cuman belajar Microsoft dan cuman ngegame doang di pelajaran TIK ya. Jadi yang pertama ini ada mengintegrasikan aplikasi Office. Nah, memang kita belajar Office tapi dengan tingkatan yang lebih tinggi. Jadi tidak hanya sekedar ngetik laporan terus buat PowerPoint, nanti ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang kedua, ada teknik komputer, mengetahui cara bekerja dan permasalahan di komputer. Jadi gimana sih kok komputer itu bisa hidup? Bagaimana kok bisa tethering data? Bagaimana caranya bisa ngopi data dari laptop teman kalian tanpa harus pakai flash disk dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada jaringan komputer. Nah, ini mengetahui bagaimana komputer terhubung satu sama lain. Gimana caranya kok laptop kalian itu bisa connect internet, kok bisa browsing, kok bisa YouTubean tuh gimana caranya? Nah, nanti kita akan pelajari. Kemudian yang keempat, ada analisis data. Mengumpulkan dan mengolah data dalam jumlah yang besar. Yang kelima, algoritma. Jadi nomor 4, 5, dan 6 ini adalah subbidangnya dari pemrograman. Jadi kalian akan belajar pemrograman di mata pelajaran informatika. Kemudian yang ke-7 ada dampak sosial informatika. Nah, selain kita mempelajari teknis atau intinya informatika, kita juga harus mempertimbangkan dan mempelajari dampak sosial apa yang ditimbulkan dari informatika ini. Apakah bernilai buruk atau bernilai baik? Itu nanti ada dampaknya. Jadi kita akan pelajari dampaknya dan bagaimana supaya kita tidak terjerumus dalam dampak sosial informatika yang negatif. Kemudian yang terakhir ada berpikir komputasional atau computational thinking. Nah, ini menerapkan CT itu computational thinking ya, untuk menyelesaikan berbagai kasus. Computational thinking ini tuh gampangnya berpikir logis. Jadi bagaimana jika kita dihadapkan dalam suatu permasalahan, kita bisa memecahkannya secara logis dengan berpikir komputasional. Meskipun teman-teman semua ini siswa-siswi IPS, tapi tetap harus bisa memutuskan sesuatu dengan cara yang logis. Jadi berpikir dengan komputasional. Nah, di mapel informatika ini ada dua jenis teknik penilaian. Yang pertama tes dan non-tes. Untuk tes ini seperti biasa, kalian ada ulangan, ada tengah semester penilaian, ada penilaian akhir semester dan lain sebagainya. Kemudian yang non-tes ini penilaian yang bersifat subjektif seperti tugas, portofolio. Jadi misalnya Bu Yuli nanti meminta kalian untuk membuat video atau membuat editing gambar, nah nanti ada di portofolio. Kemudian nilai sikap. Nah, ini sangat-sangat saya tekankan. Ini diambil penilaiannya ketika kalian berkomunikasi via media sosial. Sementara untuk PJJ ini dan ketika pertemuan tatap muka itu adalah sopan santun kalian kepada guru, itu yang akan kami nilai dari nilai sikap. Nah, untuk biasanya kan kalian menghubungi guru mapel tertentu jika ada kesulitan. Dari situ Bu Yuli bisa menilai bagaimana nilai sikap kalian. Apakah kalian sopan santun atau sama guru kok kata-katanya tidak enak. Nah, itu nanti bisa jadi salah satu penilaian sikap. Perlu kalian ketahui bahwa jika nilai sikap kalian tidak baik, maka kalian bisa tidak naik kelas. Nah, ini dia ruangan praktik informatika di lab TIK. Jadi di Kokit itu punya 3 lab komputer. Nah, dari ketiga lab komputer itu ada 120-an komputer
Nah, jadi bisa kalian manfaatkan jika nanti waktunya tatap muka. Ya, kebetulan yang digambar ini adalah lab komputer 3 dan 4. Ini dua lab itu dijadikan satu ruangan yang biasanya Bu Yuli gunakan. Jadi Bu Yuli biasanya kantornya di sini. Nah, semoga kita bisa lekas bertemu agar bisa bersama-sama belajar di ruangan yang nyaman ini. Nah, orang yang sukses adalah orang yang selalu menciptakan hal-hal baru serta mencari cara untuk membuat peningkatan. Itu kata Mark Zuckerberg dari Facebook. Jadi Mark Zuckerberg ini yang menciptakan Facebook. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau konsultasi seputar TIK, bisa menghubungi Bu Yuli via nomor ini. Tentu saja yang pertama dengan mengucapkan salam, menyebutkan nama dan kelas terlebih dahulu. Jika tidak akan Bu Yuli balas. Karena itu merupakan salah satu etika dalam bermedia sosial. Terima kasih. Sekian dari Bu Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.